Halo semuanya, selamat datang di channel Hadinata Academy. Di video kali ini, kita akan belajar rumus if dasar sampai mahir dalam dunia kerja. Nah, seperti apa prakteknya? Kita coba praktekkan satu persatu ya. Nah, sebelum kalian lanjut nonton video ini, saya ingatkan, untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download nih gratis. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Nah, rumus if adalah salah satu rumus yang paling sering digunakan dalam dunia kerja. Nah, karena dengan rumus ini, kita bisa membuat suatu hasil perbandingan dari satu data. Nah, agar lebih mudah paham, kita coba praktekkan saja ya. Nah, contoh yang pertama ada if dasar atau if single. Di sini terdapat tabel produk, ada data produknya, ada modal awalnya gitu ya, ada harga jualnya, lalu ada stok dari setiap produknya. Di sini ada beberapa data yang kosong yang akan kita isi menggunakan rumus if. Lalu terdapat keterangan dan tabel referensi. Nah, yang pertama kita akan mengisi data untung atau rugi. Data ini diisi berdasarkan keterangan ini. Kita coba baca dulu keterangannya. Jika harga jualnya lebih besar dari modal, maka untung. Jika harga jualnya kurang dari atau sama dengan modal, maka dia rugi. Nah, jadi jika kasus ini kita bisa gunakan rumus if ya. Kita coba. Ketik sama dengan if tab. Jika kita masukkan yang pertama loyalitasnya, jika harga jualnya lebih besar dari modal, titik koma, lalu kita mesti value if true. Jika benar gitu ya, jika benar ya loyalitasnya, berarti harga jualnya lebih besar dari modal. Jika benar hal tersebut, maka kita ketik tanda kutip untung. Tanda kutip titik koma. Selanjutnya value if false jika salah atau sebaliknya. Berarti sebaliknya lebih besar modalnya gitu ya atau sama dengan modalnya, maka dia tanda kutip ketik rugi. Tanda kutip tutup kurung. Nah, jadi seperti rumusnya teman-teman, tekan enter. Nah, maka siapa muncul ya. Kita posisikan di tengah agar lebih rapi. Nah, untuk data di bawahnya kita tidak lagi mengisi rumusnya satu persatu. Kita autofill, kita klik kiri di sini 2 kali. Nah, maka data di bawahnya seperti ya. Nah, kita coba cek apakah benar data tersebut. Misalnya produk iPhone 14 modalnya itu 12 juta, harga jualnya 13,5. Berarti lebih besar harga jualnya nih. Maka dia jadikan untung gitu ya. Nah, untung lebih besar. Nah, di sini iPhone 13. Nah, modal awalnya tuh 10,5 juta. Sedangkan harga jualnya 9,5 juta. Maka harga jualnya tuh lebih kecil nih dari modal. Maka iPhone 13 dinyatakan rugi gitu ya penjualannya. Nah, maka hasilnya sudah sesuai ya berdasarkan kondisi atau kriteria kita gunakan rumus if. Nah, jadi seperti itu teman-teman contoh yang pertama. Silakan kalian praktekkan. Jika salah atau kalian belum paham, silakan ya kalian tulis di kolom komentar. Kita pergi mengisi data berikutnya, data status stok. Status stok ini diisi berdasarkan keterangan. Jika stok di bawah 500 unit, maka harus restock. Jika stoknya sama atau di atas 500, maka stok aman. Nah, kita gunakan rumus if lagi ya. Sama dengan if tab. Jika stoknya kurang dari 500 titik koma, tanda kutip, kita ketik ke stok. Tanda kutip titik koma, tanda kutip sebaliknya atau lebih atau sama dengan 500 aman. Tanda kutip tutup kurung. Tekan enter. Nah, maka sampul muncul ya. Kita posisikan di tengah. Tadi lihatnya ke bawah. Kita coba. Di sini stok awalnya 602, maka lebih dari 500 aman ya. Nah, di sini restock nih, perlu restock karena stoknya tuh di bawah 500, maka dia perlu di restock kembali ya. Nah, jadi seperti itu tugas stok. Selanjutnya data murah atau mahal. Data murah atau mahal itu diisi berdasarkan tabel referensi ini. Murah jika kurang dari 10 juta, mahal jika lebih besar atau sama dengan 10 juta. Kita coba gunakan rumus if ya, sama dengan if tab. Jika harga jualnya kurang dari 10 juta, 10
titik koma, maka tanda kutip murah gitu ya. Tanda kutip titik koma, sebaiknya tanda kutip mahal. Tanda kutip tutup kurung. Nah, seperti ini teman-teman rumusnya. Tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita posisikan di tengah, tarik datanya ke bawah. Di sini mahal lebih besar 10. Nah, di sini murah kurang dari 10 gitu ya. Nah, maka datanya sesuai ya. Karena ini ada contoh. Jadi itu teman-teman untuk if dasar. Semoga kalian paham. Jika masih belum paham, silakan ya kalian praktekkan kembali. Misalnya kalian masih belum paham, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jika sudah paham, kita pergi ke rumus if berikutnya. Di sini kita klik di sheet if bertingkat ini. Nah, selanjutnya ada rumus if bertingkat atau biasanya disebut dengan nested if. Artinya terdapat if di dalam if. Kita gunakan if lalu if lagi gitu ya. Ini seperti itu. Contoh, di sini terdapat table berisikan data nama customer, ada total belanja, ada domisili, dan ada data status customer dan nama kirim yang kita perlu isi. Ada keterangan atau informasi dan ada table referensi. Yang pertama kita akan mengisi data status customer. Data status customer ini diisi berdasarkan informasi ini, teman-teman. Jika spending di bawah 20 juta, maka status customer-nya adalah silver. Jika spending di antara 20 sampai 50 juta, maka status customer-nya gold. Jika spending di atas 50 juta, maka status customer-nya adalah platinum. Nah, untuk kasus seperti ini kita bisa gunakan rumus if bertingkat. Kita coba ya. Ketik sama dengan if step jika spending atau total belanjanya kurang dari 20 juta. 20 tuh 23 titik koma. Nah, di sini value if true, maka hasilnya silver. Kita ketik tanda kutip ketik silver. Tanda kutip titik koma. Nah, di sini di value if false-nya kita masukkan rumus if. If lagi gitu ya. If tab total belanjanya kurang dari atau sama dengan, di sini di antara ya. Kurang dari 50 atau sama dengan 50 juta, maka hasilnya adalah gold. Maka kurang dari sama dengan 50 123 123. Titik koma tanda kutip gold. Tanda kutip titik koma. Nah, di value if-nya karena ini data yang terakhir, kita bisa langsung masukkan platinum. Tanda kutip platinum. Tanda kutip tutup kurung tutup kurung. Nah, itu rumusnya teman-teman ya. Mungkin agak sedikit panjang, agak sedikit rumit. Kalian coba praktekkan langsung. Tekan enter. Nah, maka siap pun muncul ya. Kita tarik datanya ke bawah. Nah, kita cek apakah benar data ini. Yang pertama, misalnya James, total belanjanya tuh 26 juta. 26 juta ini termasuk dalam kategori yang kedua ya. Spending 20 sampai 50, maka status customer-nya harusnya gold. Benar ya, gold. Di sini label di 50, platinum benar. Di sini hanya 1 juta. Maka 1 juta ini tetap dalam kurang dari 27. Maka dia hasil silver gitu ya. Nah, datanya sudah sesuai ini ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk nested if. Misalnya kita ubah nih. Emily misalnya total belanjanya kita ubah jadi 15 juta. Enter. Nah, maka otomatis statusnya juga akan berubah menjadi silver gitu ya, sesuai dengan rumus if tadi. Nah, jadi seperti itu untuk data status customer. Selanjutnya kita akan mengisi data lama kirim. Lama kirim ini diisi berdasarkan tabel referensi ini. Diisi berdasarkan domisili dan lama pengirimannya gitu ya. Jika Jakarta, domisilinya JKT 1 hari. Jika Bandung atau BDG 2 hari. Jika SBY atau Surabaya 3 hari. Nah, kita bisa gunakan rumus nested if. Nah, nested if ini bisa juga digantikan oleh rumus yang namanya ifs ya, IFS. Namun rumus IFS ini hanya tersedia pada Excel 2019 ke atas. Misalnya kalian menggunakan Excel di bawah 2019, rumus if ini mungkin tidak ada gitu ya. Tapi kita coba saja praktekkan agar mungkin bisa kalian gunakan suatu hari nanti gitu ya. Ketik sama dengan ifs atau ya IFS tab lokalitas yang pertama domisilinya
sama dengan tanda kutip JKT tanda kutip titik koma sama dengan 1 hari gitu ya. Tanda kutip titik koma, kita masukkan lagi lokasi kedua, domisilinya sama dengan tanda kutip BDG tanda kutip titik koma tanda kutip 2 hari. Tanda kutip titik koma, masukkan lagi lokasi yang ketiga, domisilinya sama dengan tanda kutip SBY tanda kutip titik koma tanda kutip 3 spasi hari tanda kutip berkurung. Nah, rumusnya teman-teman ya, agak sedikit panjang, tekan enter. Nah, maka yang muncul nih, tarik datanya ke bawah. Kita cek apakah benar data tersebut. Di sini domisilinya Bandung 2 hari, benar ya. JKT 1 hari. Selanjutnya SBY 3 hari, benar ya. Maka datanya sudah benar sesuai dengan tabel referensi ini. Nah, jadi seperti teman-teman untuk rumus if bertingkat atau nested if, semoga kalian paham. Jika sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Nah, rumus berikutnya ada kombinasi rumus if dengan rumus left, mid, dan right. Nah, biasa juga ini sering digunakan ya dalam dunia kerja. Contoh penggunaannya, di sini terdapat tabel, berisikan data nama karyawan, lalu data dari karyawan. Nah, di sini ada beberapa data kosong nih yang kita coba isi gitu ya. Ada definisi, benefit, dan gender. Ada data informasi, lalu ada tabel referensi, ada 2 ya. Oke, yang pertama kita mengisi data divisi. Nah, di sini terdapat informasi divisi mengacu pada 2 huruf pertama di ID karyawan. Maka 2 huruf pertama adalah ini ya, SA. Nah, ini adalah kode untuk divisi. Nah, SA ini kita gunakan rumus if dan left. Nah, karena dia terletak pada di paling kiri. Kita coba ya. Sama dengan if tab. Nah, di sini logika tesnya kita masukkan rumus left. Jika left tab, kita masukkan ID karyawannya, titik koma, lalu jumlah karakternya ada 2 ya, 2 huruf, tutup kurung. Nah, di sini ada 2 pilihan nih. SA sama dengan sales, MK sama dengan marketing. Titik koma sama dengan tanda kutip SA tanda kutip titik koma. Nah, berarti value true jika SA sama dengan sales. Tanda kutip sales. Tanda kutip titik koma. Tanda kutip value fast sebaliknya berarti marketing gitu ya. Tanda kutip tutup kurung, tekan enter. Nah, maka sudah pun muncul ya. Kita posisikan di tengah. Tarik datanya ke bawah. SA sales benar, MK marketing. Maka datanya sesuai nih, berdasarkan informasi dan tabel referensinya. Selanjutnya kita mengisi data tahun. Tahun masuk mengacu pada 4 karakter di tengah dimulai dari karakter 3. Berarti, nah ID karyawan ini adalah tahun masuk gitu ya, tahun masuk. Nah, di sini terdapat keterangan, jika masuk di tahun 2019, maka benefit lengkap, jika tidak, maka tidak lengkap. Berarti kalau di sini ID karyawannya 4 karakter adalah 2019, maka benefitnya lengkap. Jika tidak atau lebih dari 2019, maka tidak lengkap gitu ya. Tugas kita gunakan rumus if. Sama dengan if tab. Kita masukkan logical testnya. Karena yang 2019 ini termasuk di tengah-tengah, maka kita gunakan rumus mid. MID tab. Masukkan teks ID karyawannya, titik koma. Start number dimulai dari karakter 1, 2, 3. Dimulai dari karakter 3, titik koma. Jumlah karakternya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4, tutup kurung. Sama dengan tanda kutip 2019, tanda kutip, titik koma. Tanda kutip, maka benefitnya adalah lengkap. Kutip, titik koma, value fast. Jika selain 2019, maka benefitnya tanda kutip tidak lengkap. Kutip, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Posisikan di tengah, tarik datanya ke bawah. Contoh yang pertama 2019 lengkap, benar ya.
Dari sini yang ketiga 2020, berarti benefitnya tidak lengkap. Nah, karena kita mengisi sesuai dengan informasi gitu ya. Nah, maka benar nih, sudah benar sesuai dengan informasi. Selanjutnya kita ambil data gender. Gender ini atau jenis kelamin mengacu pada karakter terakhir dari karyawan. Berarti yang ini, yang P ini ya. Nah, ini adalah data untuk gender. Selanjutnya gender. Sini dapat tabel referensi. Jika kodenya adalah L, gendernya laki-laki. Jika kodenya P sama dengan perempuan. Nah, kita coba sama dengan if tab. Jika karena kode ini terletak di akhir, kita gunakan rumus right atau paling kanan gitu ya. RIGHT tab. Masukkan ID karyawannya, titik koma, jumlah karakternya ada 1 di paling kanan, tutup kurung sama dengan jika kodenya adalah P, tanda kutip P, tanda kutip titik koma, maka perempuan. Titik tanda kutip titik koma tanda kutip, jika sebaliknya atau L, laki, tanda kutip tutup kurung, tekan enter. Nah, maka siapapun muncul ya. Posisikan di tengah, tarik datanya ke bawah. Nah, P perempuan benar ya, laki-laki. Nah, maka datanya sesuai dengan informasi dan tabel referensi. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk kombinasi rumus antara if, left, mid, dan right. Semoga kalian paham. Jika sudah paham, kita pergi ke rumus if yang terakhir. Nah, rumus if yang terakhir adalah kombinasi antara rumus if, and, dan rumus if, or. Nah, kita coba praktekkan ya. Di sini dapat tabel berisikan data pelamar, ada nomornya, ada nama pelamar, ada data lulusannya, lalu ada skill komputernya. Nah, ini keterangan untuk yang pertama atau if dasar, dia diinterview jika lulusan S1. Kita coba sama dengan if tab jika lulusannya sama dengan tanda kutip S1 tanda kutip titik koma tanda kutip dia di interview ya, tanda kutip titik koma, value false berarti dia tidak di interview, tanda kutip gagal, tip tutup kurung tekan enter. Tadi kita ke bawah. Nah, maka siapapun muncul ya. Contoh S1 di interview benar, lulusan bukan S1 atau SMA, SMP, SMK, SD, maka dia gagal ya. Sudah sesuai ini berdasarkan kondisi yang pertama. Selanjutnya, untuk nomor 2, if or, lulusan S1 atau bisa komputer. Nah, jadi untuk kasus ini, jika salah satunya benar, dia di interview, kita gunakan rumus if or. Kita coba sama dengan if tab. Nah, di tesnya kita gunakan rumus or tab. Jika legal yang pertama lulusannya sama dengan tanda kutip S1 tanda kutip titik koma, legal yang kedua adalah skill komputernya bisa nih, kita masukkan data skill komputer sama dengan tanda kutip ketik bisa, kutip tutup kurung titik koma. Nah, jika salah satu tersebut benar, dia tuh lulusan S1 atau nah dia tuh bisa komputer, tanda kutip, maka dia di interview ya. Tanda kutip titik koma, sebaliknya tanda kutip gagal, tanda kutip tutup kurung tekan enter. Tarik datanya ke bawah. Nah, yang pertama di interview dia S1 benar. Nah, di sini yang kedua dia di interview. Walaupun dia bukan lulusan S1, tapi dia tuh bisa komputer nih. Jadi sesuai ini dengan keterangannya, lulusan S1 atau bisa komputer. Yang penting salah satunya tuh checklist atau dia bisa gitu ya. S1 dia bisa atau dia bisa komputer. Oke. Jadi itu untuk yang kedua. Selanjutnya yang ketiga ada if and. Nah, di sini lulusan S1 dan bisa komputer. Jadi dua kriterianya tuh harus berhasil, harus benar gitu ya. Nah, untuk kasus ini kita gunakan rumus if and. Ketik sama dengan if tab and tab. Legal yang pertamanya adalah lulusan S1, kita ketik data lulusannya sama dengan tanda kutip S1 tanda kutip titik koma. Legal keduanya adalah skill komputernya. Kita masukkan skill komputernya
sama dengan tak kutip bisa tak kutip kurung titik koma file if true jika benar maka dia diinterview tak kutip di interview kutip titik koma tak kutip gagal kutip titik kurung. Nah rumusnya teman-teman tekan enter, tarik ke bawah. Nah maka hasilnya pun muncul ya. Contoh di sini yang pertama S1 bisa komuter benar ya, maka dia dua-duanya benar. Nah, maka dia diinterview. Jadi SMA udah gagal, SMP gagal, S1 bisa komuter, nah, maka diinterview. Nah di sini ada S1 tapi dia tuh tidak bisa komuter, maka dia dinyatakan gagal ya, karena dia tidak bisa komuter. Nah karena dia harus S1 dan bisa komuter, dinyatakan interview. Nah jadi itu teman-teman penggunaan dari rumus kombinasi if and or. Semoga kalian paham. Nah jadi seluruh rumus if ini sudah kita praktekkan ya teman-teman, mulai dari if dasar, if bertingkat, dan kombinasi rumus if, verb, dan terakhir if and or. Nah semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian. Jika ada yang ditanyakan atau dikoreksi, silakan ya kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.